Hai semua, assalamualaikum. Kita buat kue ulang tahun yuk. Ini black forest cake kukus. Rasanya aku jamin enak, teksturnya super lembut dan gak seret di tenggorokan. Ini buatnya mudah, aku jamin hasilnya cantik, walaupun dihias sederhana seperti ini. Penasaran gimana caranya? Ikutin terus videoku hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, kita didihkan air lalu letakkan panci di atasnya. Masukkan coklat batang sebanyak 120 gram. Kemudian minyak goreng sebanyak 120 ml. Nah, ini kita lelehkan dengan cara ditim seperti ini. Boleh sambil diaduk. Nah, ini untuk coklat batangnya sudah meleleh semua, kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram, setara 12 sendok makan. Nah, ini untuk semua bahan keringnya kita ayak seperti ini teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu coklat bubuk hitam atau coklat bubuk black forest sebanyak 30 gram. Kalau untuk takaran sendok sekitar 3 sendok makan penuh. Kemudian kita tambahkan baking powder, aku pakai yang double acting sebanyak setengah sendok teh. Nah, ini juga diayak ya. Kalau udah, tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih enak. Lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Untuk bahan keringnya udah rata, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapin adonannya, pecahkan 6 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 10 sendok makan. Kemudian perasa vanila seperempat sendok teh dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Kalau mau digantikan dengan TBM atau ovalette juga boleh. Oke, langsung aja ini kita mixer, gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak sekitar 10 menit atau boleh disesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak seperti ini. Kita matikan mixernya. Ketika ditarik adonannya masih tetap lembut, nggak kaku ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak tadi. Kita bagi menjadi 2 bagian, tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, seperti ini. Boleh diaduk-aduk dulu agar bahan keringnya ini nggak bertebaran. Oke, kalau udah kita nyalakan mixernya, cukup kecepatan paling rendah aja teman-teman. Kita mixer asal tercampur rata. Jangan terlalu lama ya, karena nanti adonannya bisa turun teman-teman. Oke, aku rasa ini udah cukup. Dan lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Nah, ini lanjut kita mixer ya, cukup kecepatan paling rendah aja. Aku rasa udah cukup, untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut ratakan menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapikan dulu pinggiran wadahnya. Dan kita aduk hingga ke dasar wadah ya teman-teman. Pastikan kalau udah benar-benar rata. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Dan kita tuang lelehan coklat yang ditim di awal tadi. Sebelum dituang harus diaduk-aduk dulu, karena biasanya coklat lelehnya ini ada yang mengendap. Nah, kalau dipastikan udah rata, kita tuang ke dalam adonan. Ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Dan untuk coklat leleh ini udah suhu ruang ya. Jangan selagi masih panas. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Gunakan metode aduk balik untuk mempercepat.
Nah, ini adonannya udah benar-benar rata, pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, untuk tekstur adonannya seperti ini udah selesai, siap digunakan. Selanjutnya kita siapin untuk loyangnya. Di sini aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja dan lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles apapun ya teman-teman, dibiarkan kosong. Tujuannya agar nanti ketika sudah matang, cake-nya ini nggak menciut ke tengah. Nah, ini kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar nanti hasilnya itu bisa rapi teman-teman. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di adonan. Kalau udah, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 40 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah black forestnya sudah matang. Untuk memastikan boleh dites tusuk. Kalau kering tandanya sudah matang ya. Kalau misal ada yang menempel seperti ini, yang penting tidak basah, itu nggak apa-apa teman-teman. Ini sudah matang, kita angkat dari kelakat dan biarkan dulu di suhu ruang sekitar 10 menit agar cake-nya ini moist. Setelah uap panasnya berkurang sekitar 10 menit, ini kita keluarkan dari loyang ya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Dibalik dan dilepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget, mengembang sempurna. Dan kita lepaskan kertas rotinya. Itu ada sedikit menempel, nggak masalah ya teman-teman. Kita biarkan dulu hingga black forestnya dingin. Setelah cake-nya dingin, langsung aja kita hias. Di sini aku menggunakan buttercream ya. Udah aku pindah ke plastik segitiga. Kemudian kita siapkan juga spuit seperti ini. Agar hasilnya itu rapi, nggak berantakan kemana-mana. Kita lapis dua seperti ini teman-teman. Untuk cara menghiasnya bebas. Kalau aku di sini yang simple-simple aja. Nah, kita buat bunga kecil di pinggiran dari cake-nya teman-teman. Seperti ini. Kemudian di bagian tengah akan aku beri lelehan coklat. Untuk melelehkan coklat batang ini sama seperti kita menyiapkan bahan cair di awal tadi. Jadi ditim di atas air panas gitu ya teman-teman, tanpa campuran apapun, jadi hanya coklat batang aja. Oke, kita ratakan seperti ini. Diusahakan rapi ya agar hasilnya bagus. Dan kita beri motif menggunakan coklat putih yang dilelehkan juga. Sama, ini ditim di atas air panas. Untuk motif teman-teman bisa kreasikan aja secantik mungkin. Tuh, seperti ini. Dan kita beri motif garis kayak gini ya, agar lebih menarik aja. Tuh, mudah banget kan cara membuat kue ulang tahun. Jadi teman-teman bisa praktekin di rumah. Agar lebih manis bisa kita tambahkan hiasan menggunakan selai stroberi seperti ini. Tuh, cakep banget ya. Nah, ini dia black forest cake-nya sudah jadi. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Sebelum dipotong aja udah terlihat ini cake-nya super empuk dan lembut banget ya teman-teman. Terlihat dari seratnya. Dan langsung aja yuk kita mau cobain. Nah, ini aku potong. Jadi kalau teman-teman mau buat kue ulang tahun sendiri, bisa kok, nggak terlalu susah. Ini buktinya dihias sesimpel ini hasilnya juga cantik. Tinggal kita tambah aja stick ucapan happy birthday atau coklat batang yang kita tulis nama, itu juga bisa. Disesuaikan aja ya. Nah, hasilnya seperti ini. Masya Allah, super empuk, lembut, seratnya sangat-sangat halus. Hiasannya juga bagus, simple, tapi menarik menurutku. Nah, ini aku letakkan. Langsung aja yuk kita cobain. Ini aku potong menggunakan garpu ya. Tuh, empuk banget teman-teman.
Hasil potongannya seperti ini. Kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, nggak pahit sama sekali. Teksturnya itu lembut, empuk, nggak seret di tenggorokan. Gimana? Aku yakin teman-teman pasti bisa buat kue ulang tahun sendiri di rumah. Semoga bisa bermanfaat atau bisa menambah kreasi ide jualannya. Mau diberi topping keju terus dipotong-potong, dikemas juga bisa teman-teman. Dikreasikan menjadi apa aja bisa banget. Penasaran kan gimana rasanya? Jangan lupa cobain ya. Semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.